Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kada buku habis aja. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka kembali memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tambah cinta lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena kecintaan itulah yang menjadikan hati kita penuh dengan orang yang dicintai. Karena dengan cinta itulah kita ini bisa tunduk. Karena kata Imam Nawawi di dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan, man ahabba say'an fahuwa abduh, man ahabba say'an fahuwa asiruh, wa man ahabba say'an kasura dzikruh. Jadi tiga macam itu adalah termasuk alamat daripada cinta. Kalau orang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah hatinya senantiasa bertakluk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hatinya sudah bertakluk, berarti dia akan taat menjadi hambanya, menjadi hamba akan orang yang dicintainya. Kalau orang sudah menjadi hamba kepada orang yang dicintainya, tentulah dia senantiasa ingat. Ingatnya tuh bukan sekedar di hati saja, tetapi juga akan tumbuh di dalam lisannya, perilakunya akan tumbuh. Kelihatan kecintaan itu baik zahir maupun batin. Jadi kalau orang dicintainya, ini ada Ustadz Bruce Lee, orang ini pakar cinta ini lah. Karena insya Allah kita kalau mau izinkan tuan rumah nanti 10 menit lah beliau bisa lah. Tuan rumah boleh kah? Boleh lah. Jadi ulun 5 menit, beliau 10 menit. Kada kelawasan kada lah. Insya Allah lah. Karena kecintaan itu artinya orang yang cinta itu senantiasa apa? Terbayang-bayang dengan yang dicintainya. Itu kalau orang cinta. Dan merasa senantiasa hatinya tuh bertakluk terus dengan orang yang dicintainya, mengharapkan terus. Itu namanya orang itu cinta. Takut dia itu hatinya ke lain. Itu namanya cinta itu. Jadi selalu hati zahir dan batinnya ini diperhatikan bagaimana orang itu mendapatkan keridaan daripada orang yang dicintainya. Makanya orang itu bohong kalau orang itu cinta kada banyak menyebut nama yang dicintainya. Itu dusta. Bohong kalau orang itu misalnya mencintai seseorang dia kada ingat dengan sesuatu tadi. Itu dusta. Bohong kalau orang itu misalnya cinta tetapi dia kada taat dengan orang yang dicintai. Itu dusta. Dusta kecintaannya itu. Orang yang cinta kata Allah Ta'ala, yang cinta dengan Allah Ta'ala pasti dia banyak membaca Al-Quran. Orang yang cinta kepada Nabi pasti banyak dia membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Karena cinta itu bukan diucapkan di hati aja, tetapi harus dirasakan di dalam kalbu kita, di dalam basirah kita yang paling dalam. Bagaimana kita mencintai sesuatu kalau kita kada tahu yang dicintai itu? Karena itulah kita perlu mengetahui sifat-sifat orang yang dicintai tadi itu. Keagungan, kemuliaan yang orang yang kita cintai tadi. Sehingga benar-benar kita itu bisa merasakan kebesaran cinta itu benar-benar di dalam hati kita. Yang kita nyatakan dengan taat tadi, dengan banyak menyebutnya tadi. Seperti itu. Itu kecintaan. Jadi kalau orang cinta itu kadang-kadang gelisah kalau kadang menyebutnya. Kadang-kadang orang yang dicintai itu kalau disebutnya, orang yang dicintainya kadang keluar air matanya. Kenapa? Karena kerinduan yang dalam. Kerinduan yang dalam itulah seolah-olah orang yang dicintai itu hadir. Jadi kalau kita itu kerinduan yang dalam tetapi orang yang dicintai itu kada hadir,
Berarti itu belum lagi cinta yang dalam dan belum lagi kita merasakannya. Nah, untuk mendapatkan kerinduan yang dalam tadi itu, kita dalam mencintai tadi, dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, kita perlu namanya menyebut namanya yang banyak. Menyebut namanya yang banyak supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hati kita ini nur basirah, nur syahadah, di mana kita itu bisa merasakan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tuh kalau beramaliyah merasakan hadir dalam beramaliyah itu, tujuan orang yang diamaliyahkannya itu berarti orang itu diberikan nur syahadah, nur rasa menyaksikan bahwasanya orangnya itu hadir. Jadi kalau bahasa tasawufnya namanya, kalau kita beramaliyah itu senantiasa di dalam kita beramaliyah, baik itu bersalawatkah, baik itu sembahyangkah, baik itu dalam keadaan taat yang lain, hendaklah kita dalam keadaan menyaksikan sebenar-benarnya bahwasanya diri kita ini beramaliyah ini tujuannya kepada siapa? Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Allah Subhanahu wa taala tujuan kita dan Dia yang kita tuntut keridaannya. Nah, untuk mencapai keridaannya itulah kita beramaliyah tadi sesuai dengan syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya. Makanya di dalam itu kitab Nasul Ibad itu disebutkanlah man ahaballah ahaba may yuhibullah. Orang itu kalau cinta dengan Allah Ta'ala, pasti dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang dicintai Allah Ta'ala siapa? Yaitu para kekasihnya, para aulianya, para nabinya. Orang yang cinta, kata beliau, cinta kepada kekasih Allah Ta'ala, maka dia cinta akan yang dicintai oleh kekasihnya. Jadi kalau kita cinta terhadap Allah Ta'ala, cinta kita kepada yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan orang yang cinta kepada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dia cinta juga apa yang dicintai oleh yang dicintai oleh yang dicintai Allah Subhanahu wa taala tadi. Dalam artian kalau kita cinta kepada Allah taala, kita cinta kepada nabinya. Kalau cinta kepada nabinya, suka juga kita cinta dengan apa yang dicintai oleh nabi. Misalnya orang saleh, orang nabi yang dicintai apa? Kita cinta dengan itu. Amal saleh, bersedekah, cinta kita. Cinta itu bukan dikatakan tetapi diperbuat, dilakukan. Misalnya Sidin cinta bersedekah, bersedekah kita. Cinta dengan anak yatim, cinta kita dengan anak yatim. Cinta dengan janda, kau ini Ustaz Guru Selia ya. Itulah kehendak hati. Tapi kada tulus iyalah. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Cinta dengan apa yang dicintai oleh orang saleh apa? Orang yang saleh itu yang dicintainya adalah apabila dia beramal, cukup orang yang dicintainya saja yang mengetahui. Itu menandakan orang itu cinta dengan orang yang saleh. Jadi ujar Sidin, ciri kita tuh cinta dengan orang yang saleh, yaitu cinta dengan apa yang dicintai oleh orang saleh. Orang yang saleh apa cintaannya? Suka Jarsidin ayyuhibba, bahwasanya dia itu cinta menyembunyikan amalnya. Cukup dia menyembunyikan amalnya. Kada usah hendak diperhatikan orang. Kenapa? Karena dia sudah mengerti yang dicintainya. Makanya makam mahabbah itu berat pian. Makam mahabbah itu berat. Makam cinta itu berat. Kalau kita itu misalnya beramal ya, tetapi ada tujuan selain daripada orang yang kita cinta, itu belum cinta mutlak pian. Belum lagi. Karena berarti ada yang lain. Ada yang lain. Kita cinta misalnya Maulid Habsyi, tapi ada pekerjaan kita yang lain waktu dibacakan Maulid Habsyi. Belum cinta kita dengan Maulid Habsyi itu berarti. Artinya kalau orang yang dicinta itu malah qalbuhu bihubbihi. Orang yang cinta itu hatinya tuh penuh dengan orang yang dicintainya, kada mungkin yang lain. Makanya orang itu hendak mencapai ma'rifat itu susah. Untuk mencapai makam mahabbah itu susah. Kita ini banyak dulu menyebut Rasulullah. Amun pian menyatakan cinta, lalu kada banyak menyebutnya, kada mau hati pian itu penuh. Dengan Rasulullah itu kada bisa penuh. Karena yang lain masih ada di hati kita. Kada bisa kita penuh di dalam hati kita. Kada bisa.
Dan kada bisa kita berarti ingat terus. Karena makam cinta itu harus ingat terus. Bila ingat terus berarti hatinya tuh penuh, tidak ada yang lain daripada itu. Contoh kita aja berdagang lah. Contoh kita berdagang, berusaha. Kalau kita ingat terus dengan toko kita itu berarti kita cinta dengan toko itu. Guring, hendak guring, ingat. Mau tidur, iyalah. Mau makan, mau berjalan, mau kawisi, apa tadi? Bayar aja. Ingat terus, itu namanya cinta namanya. Nah begitulah makam mahabbah tadi itulah. Makam mahabbah itu kada bisa diawali dulu dengan perjalanan, yaitu banyak mengingat orang yang dicintai. Mengingat itu tanda bukti saja bahwasanya kita cinta. Belum lagi diberikan cinta yang sebenarnya. Orang yang cinta sebenarnya itu sudah bisa merasakan berarti. Sudah full hatinya. Benar-benar bukan menyebut saja, tetapi juga termasuk artinya di hatinya itu tidak ada yang disaksikannya. Tidak ada yang diingatnya selain daripada yang dicintainya tadi itu. Jadi orang itu terbayang-bayang terus dengan orang yang dicintai tadi. Kalau sudah terbayang-bayang dan ingat terus, itulah di dalam ilmu hakikat namanya orang itu senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamun mustamirun kullu hinin yatajaddad. Yalah Ustaz yang baca syair nih. Salawat itu jadi sidir mustamirun, senantiasa terus. Ini kalau orang di makam mahabbah. Kalau kada di makam mahabbah kada mustamirun. Umat guru beliuran ulun muntong menyebut Nabi. Orang yang sudah cinta dan setiap jasad itu terbayang Rasulullah itu namanya hukumnya bersalawat sedapian. Nyatakanlah. Makanya wassalamun mustamirun kullu hinin yatajaddad. Setiap waktu kita perbaharui itu salawat. Artinya amun kita masih jaga aja ingat terus dengan Nabi itu berarti. Kada bisa kada ingat kita dengan Nabi. Amun kita yatajaddad artinya bila bergerak ingat, bila memandang ingat, bila melihat ingat, apalagi dalam sembahyang. Karena sembahyang ibadah-ibadah yang lain itu sumbernya daripada Nabi. Kada bisa kada sumbernya daripada Nabi. Amun kita tuh menyalahi daripada Nabi, kada mungkin kita tuh bertemu pada hakikatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kada mungkin mencapai ma'rifat seseorang itu kalau meninggalkan syariat. Itu sudah pasti. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Harus kita mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kada usah sampai ke makam mahabbagin. Kita ini apa jerpian dia Rasulullah ulun kada mengerti ulun. Bila pian suruh ulun gawi, bila pian suruh melarang ulun tinggalkan. Demi itu aja lakonnya. Ada dia anak nang lain. Yalah. Yang penting ujar-ajar alif ya ayyuhar raju minhu syafa'ata sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita membaca salawatnya nah, dari Nabi Habib Ali pemulaannya. Ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan. Wahai orang-orang nang senantiasa mengharap syafaat Nabi, bersalawat je Nabi, jar Habib Ali. Cukup pian membaca ini nah, mengerti pian. Nah, ya ayyuhar raju dari sini. Siapa yang mengharap syafaat Nabi, bersalawat kepada Nabi. Orang yang bersalawat itu kita nih sekali mau ucap salawat dengan Nabi. Itu dua orang malaikat Ustaz Brusli diutus kepada Rasulullah. Bila Ustaz Brusli misalnya bersalawat, ujar malaikat melaporkan kepada Nabi, wahai Nabi, ada tadi di Nangabulik ngarannya Ustaz Brusli bin si Anu, inya bersalawat dengan pian. Seberitaan kita tadi bersalawat, mudah-mudahan kita ini dihadapkan salawat kita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun kita ni salawat kita ni dihadapkan kepada Rasul, berarti Rasulullah itu kenal dengan kita. Ujar Rasulullah, aku tahu orangnya itu Bruce Lee bin Utuh. Bin siapa? Hah? Bin Utuh aja lah. Itulah binnya tahu, Rasulullah dengan binnya tahu. Oh si Anu bersalawat dengan aku. Bila banyak semakin kenal lagi Rasulullah dengan kita. Bila semakin kenal, salawat itu kembalinya kepada siapa? Kepada kita juga. Akhirnya di hati kita ini bertambah nampak keistimewaan Rasulullah itu. Karena setiap salawat yang kita baca manfaatnya dengan kita. Itulah namanya kembali syafaatnya dengan kita. Kembali dengan kita. Jadi terbulik lawan kita. Orang yang susah bisa jadi nyaman. Orang nang ngalih bisa menjadi mudah. Dengan apa tadi? Dengan baca salawat.
Yang kedua, ujar Habib Ali, "Ya ayyuhal mustakuna ila ru'yati jamali, sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kita belajar di sini aja, di Maulid aja. Kada usah kemana-mana, kada usah kisah janda, kisah balu, kada usah. Anda usah lah. Kita belajar, kita baca di hayati kalimatnya ini. Wa ya ayyuhal mustakuna ila ru'yati jamali. Wahai orang yang merindukan. Mustaku ini dipakaikan, tahu lah pian. Mustakuna, orang yang senantiasa rindu dengan Rasulullah, ila ru'yati jamali, kepada melihat kepada keelokan Rasulullah, artinya bisa dimimpikan. Bisa juga di dalam hati kita tadi itu dibukakan Allah Ta'ala kebesaran Rasulullah tadi, dirasakan Rahman dan Rahimnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan kita. Sifat Rasulullah itu kadang-kadang dirasakan dengan kita. Itu kalau di masalah nur kita lain kisahnya Ustaz Ruslia. Ini panjang kisahnya. Nang ada sudah panjang. Orang yang rindu kepada Rasulullah, mustakuna ila ru'yati jamali, selalu jadi bersalawat ikam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita itu nang rindu bersalawat supaya melihat jamalnya daripada keelokan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam mimpi lah, inni muhibun bijikri Ahmad Basir muhibban walau biru'ya. Ulun ni cinta dengan pian Rasulullah. Jadi ulun banyak menyebut pian. Beri pang ulun ni kabar gembira supaya ulun ni bisa bermimpi dengan pian barang. Nah, itu keistimewaannya. Yang ketiga kata Habib Ali, wa ya man yakhtubu wisalahu yaqzatan wa manaman sallu alaihi wasallimu taslima. Barang siapa hendak berpandir dengan Rasulullah, baik di dalam mimpi ataupun yaqzah. Bila orang tu bermimpi Rasulullah, itu pasti kenanya bermimpi, bukan bermimpi lagi yaqzah, bertemu dengan secara zahir dengan Rasulullah. Itu keistimewaannya. Orang yang bermimpi tadi itu pasti orang yang banyak baca salawat. Bermimpi Rasulullah itu kada langsung, kada lah. Misalnya pian ni langsung bermimpi memuncul, kada seperti kita. Jadi tahapan orang bermimpi itu biasanya ada juga orang yang langsung. Tahapan tu ulun sering menceritakan lah. Tahapan tu kadang-kadang kita melihat jauh di sana, itu jururang Rasulullah. Tapi kadang melihat kita sebijian, Sidin. Kadang-kadang melihat kayak orang tu ada di sesalah sana tu ditunjukkan orang kita dalam mimpi, itu Rasulullah aja lah. Dan kita ketika itu merasa senang, merasa nyaman di ketika itu, merasa lezat, jamalnya nampak dengan kita. Itu yang pertama biasanya seperti itu, dinampakkan di situ Rasulullah aja lah. Kata orang seperti itu. Yang kedua biasanya tuh kalau kita bermimpi itu melihat sekilas dengan kita, sekilas dulu. Ini jurang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita diberikan mimpi lah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang sekilas kita itu diberikan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap diri kita itu untuk melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga itu biasanya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang memadahkan dengan kita bahwasanya aku Jarsidin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu biasanya langsung kita dihadapkan dengan Sidin di dalam mimpi itu. Sidin mengatakan aku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau. Bila pian menemui tiga tahapan ini berarti pian kena bertemu tu dengan Sidin. Mudah-mudahan kita kena nanti ditemukan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita ini kada berpandir dengan Rasulullah lah, suka sudah. Apalagi kita sempat berpandir misalnya, apalagi dinyatakan Sidin aku nih Rasulullah jadi Sidin. Itu kita senang, sampai siang kita senang masih merasakan itu. Jadi kalau kita pokoknya kalau pian tamu tuh pian kada bisa berpandir pokoknya. Karena keelokan Rasulullah itu, karena ditumbuhkan di dalam hati kita langsung mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kadada kita itu bisa mahabbah itu kecuali kita itu bertemu dengan orang yang dicintainya. Kada mungkin kita itu mahabbah mutlak itu kalau kita kada bertemu, kada melihat, kada mungkin kita. Karena obatnya itu cuma kita itu kecintaan itu yaitu bertemu, dan di ketika bertemu itulah kala lisan lidah kita ini kada bisa lagi berucap-ucap.
karena kita kagum dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita kada bisa melihat, kada bisa bertamu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, orang membaca maulidkah, walau kita mendengarkan maulidkah, rasakan ada hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu di hati kita. Walaupun kadang hilang, kadang kada timbul Rasulullah itu di hati kita ni, kada timbul, bulikakan lagi. Bulikakan rasakan kita ini di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita diberikan rasa di dalam hati kita ini, rasa berhadapan dengan Rasulullah, rasa berpandir dengan Rasulullah. Disitulah kelezatan yang luar biasa kita rasakan. Rasanya cuma kita aja berdua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang mesra mengucap sallallahu alaihi wasallam itu pian nampak bejur. Kalau pian mengucap Rasulullah ala Muhammad, mengucap salawat itu, kalau pian husu nampak benar siapa nang mau ucap, siapa nang kawan mau ucapakan kita itu. Dalam bersalawat itu nampak bujur sebijian, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang itu mesra, sudah nyaman dia, bergerak sedikit ingat dengan Rasulullah. Kenapa tadi? Karena sudah tajalli nampak bujur di hatinya itu kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan, keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ujar sidin, al jannatu wa na'imuha sya'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Di sinilah puncak kenikmatan kita itu, bukan di surga aja kena. Surga itu jersidin disediakan bagi orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surga kita di dunia ini apa? Yaitu kita tadi bertemu dengan Rasulullah, itu surga dunia sudah. Karena kemuliaan dunia itu, jadi Habib Ali, kemuliaan di surga itu aku kada mengharapkan. Yang ku cintai itu ada di situ, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amun di dunia ni kita sudah merasakan bisa kebesaran Rasulullah, sebertaan ni rasanya hilang sudah. Saking nikmatnya, kita nyaman sudah, bersalawat nyaman, berduduk nyaman, berdiri nyaman, berjalan nyaman. Kenapa? Karena senantiasa kita mesra dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang mengaji masalah Nur Muhammad itu supaya orang mesra di situ, mesra dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya mesra kita dengan sidin, supaya nampak terus digerak dan diam kita ini, apalagi sembahyang, apalagi beribadah, apalagi kita berduduk, yang merasa makan menghadirakan bahwasanya diri kita ini adalah kenyataan daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada hakikatnya adalah nur itulah yang nampak jamal dan kamalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahanlah kita seberataan ini dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita seberataan diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada bisa banyak sampai situ aja. Nah, Ustaz Rusli bolehlah tuan rumah